Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalau yang tadi testing, kalau yang ini betulan ya. Kita kumpul sama-sama sesuai dengan janji saya di caption bahwa saya akan ngobrol dengan Prof. Arif. Beliau adalah Rektor IPB yang kita tahu dari berita bahwa beliau positif kemarin dan saat ini sudah menjadi penyintas. Ingin tahu sekali bagaimana ceritanya Prof. Arif, ditambah penemuan dari Prof. Hani yang tentang permen kayu putih itu. Penasaran saya, mudah-mudahan kalau misalnya berbagi inspirasi, banyak yang saat ini menjadi pasien berbalik menjadi penyintas. Begitu ya. Baik, sedikit lagi saya akan terhubung dengan Prof. Arif dan rasanya Prof. Arif udah siap, udah nggak sabaran untuk berbagi inspirasi. Hai Prof. Halo, Bapak sehat nih kayaknya, makin gemuk. Alhamdulillah. Masa gemuk sih? Enggak ah. Iya, makin makin gini tebel, Hah? sehat. Ini Ah, karena HP-nya jelek jadi gini. Kameranya tidak sesuai dengan kenyataan. Pak Arif, Jadi ya, alhamdulillah. Ya Allah, senang banget dengarnya. Swabnya yang kedua negatif cepet banget loh Pak. amin, Alhamdulillah. amin, amin. Itu saya Gilang share Mbak Aya semuanya pada deg-degan karena semuanya Oh kan iya, mengidolakan Pak Arif ya. Pak amin, amin. pada saat dengar di berita gitu ya Ya, Bapak positif. Wah, pada kaget semuanya. Alhamdulillah. Pak, ayo jadi ceritanya gimana kita amin. berbagi Alhamdulillah, inspirasi ya Mbak. Pak ya. Ya, siap. Gimana? Mulai dari mana nih? Dari awal, Bapak tuh jadi kalau dirunut-runut tuh Dari kan awal. kata Bapak ada beberapa step yang saya lakukan termasuk dirunut-runut itu saya tuh terakhir tuh di Ya, mana supaya teman-teman ya, yang ada di lokasi yang sama semuanya pada aware gitu. Silakan Pak Arif. ya. Ini foto saya kok nggak kelihatan ya? Kelihatan, Video. Nggak dari saya kok nggak kelihatan ya? Ini caranya kelihatan gimana? Bapak. Bapak Bukan dari kelihatan saya. udah. Enggak, saya Oh, mau berganti supaya agak kelihatan langsing gitu loh maksudnya ini. Bapak Oke, jadi begini, Mbak Sanas. Memang saya sudah 3 minggu ini agak apa ya, down, kemudian sehat lagi dan sebagainya. mm-mm, Memang stamina agak menurun karena kegiatan yang sangat-sangat padat dan kebayang. kemudian kira-kira minggu seminggu hari saya hari Jumat ya. Ya Mm-mm. seminggu sebelum di swab itu memang saya sudah mulai radang tenggorokan. Radang tenggorokan, tapi puncaknya itu kurang lebih tanggal 15. Tanggal 15 benar saya drop. Tidak bisa apa-apa, di kamar tidur seharian, pagi sampai malam tidur, karena sudah nggak bisa apa lagi. Kemudian besoknya baru saya mengundang dokter ke rumah. Dokter datang, kata dokter, ya sebaiknya gimana mau swab? Ya swab aja supaya lebih aman. Lebih aman bukan supaya lebih tahu kondisi Iya, seperti apa iya. sebenarnya. Nah, Mm. kemudian besoknya di swab, kemudian malamnya langsung ada pengumuman, ada hasil bahwa saya Mm-mm. ternyata dinyatakan positif hari Jumat itu. Mm-mm. Padahal habis Mm-mm. ulang tahun itu, ya. Oh iya betul. Aku baru ngasih selamat sama Bapak nggak taunya dapat berita itu apa nggak shock tuh Pak. Ya kita kan sesama Virgo kan, jadi harus ini. Iya, lanjut lanjut. Nah, kemudian setelah itu saya diberi obat oleh dokter dan kemudian sekaligus karena saya sudah terbiasa minum vitamin, terbiasa minum dari dulu permen cacuput ya. Jadi saya itu selalu Nah, tunggu selalu tunggu tunggu. Ini Mama Mama Aya tersedia. kakakku Mbak. Nah, Mbak Aya ini nih sebagai yang mengidolakan mengidolakan kayu putih. Nah, ini nonton. Nah, oh ya, Mbak Soraya. Apa Tuh. kabar Mbak Aya? Ya. Kasih lihat permennya. Nah, nah, Biar Mbak jadi Aya beli. ketika saya sudah ini Hmm. permennya, nah Uh-uh. kemudian saya setiap hari sebenarnya minum makan ini, setiap di kantor selalu ada ini, di mana di mobil selalu pakai ini. Jadi Hmm. sudah sejak saya jadi rektor, saya selalu menggunakan permen ini. Hmm. Nah, jadi setelah saya di swab, kemudian sama istri saya harus berpisah, Hmm. pisah kamar.
Mm-mm. Bisa keamanan itu benar-benar ketika diputus di telepon saya oleh kepala lab IPB bahwa saya positif, itu Mm. ya siapapun shock ya, pasti Mm. mental Pasti. agak terguncang, kemudian nggak bisa tidur. Kan saya dikasih tahu jam 8 malam, jam 9 malam ya. Jadi malam itu sampai subuh itu ketip-ketip mata itu nggak bisa tidur itu, nggak nyenyak. Ya kebayang lah ya namanya COVID Betul. itu ya. Betul. Sehingga setelah itu saya besok paginya jam 6 pagi saya mengumpulkan seluruh pimpinan IPB untuk rapat Zoom. Saya ngasih Mm-mm. tahu bahwa saya positif, kemudian Mm-mm. saya harus mendeklar kepada Mm-mm. publik. Karena saya pejabat publik, saya harus mendeklar karena penting agar apa? Agar memudahkan untuk tracing, kemudian untuk memudahkan siapa-siapa yang sudah ketemu saya dan sebagainya supaya mereka langsung Swab. mengisolasi diri, mengkarantina diri atau swab dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian waktu itu masih badan sudah mulai enak, sudah mulai agak pulih ya dari drop di hari tanggal 15 itu. Kemudian tapi masih agak meriang badan itu, kemudian Panas toh Pak, badan tuh jadi Celciusnya tinggi toh. enggak, Celsiusnya sih 37 biasa lah ya. Oh, Enggak ini. demam tinggi enggak. Tapi meriang ya, agak panas dalam itu kan ada tenggorokan, kan saya ada tenggorokan. Jadi Oh. pemicunya itu radang tenggorokan itu karena saya hari Minggu itu masih sehat, masih main bulu tangkis 6 set, masih luar Heeh, biasa. Kemudian minum jeruk. Waktu itu habis langsung heeh. makan ke warung di lapangan bulu tangkis. Ada soto enak sekali. Nah, kemudian minum es jeruk. Nah, saya tuh sudah lama nggak makan es. Saya tahu kalau makan es selalu radang tenggorokan. Tiba-tiba Heeh. lagi capek keringetan, ada pelayannya lewat bawa es jeruk. Ini siapa yang tadi pesan ya? Oh saya bilang gitu aja. Udah sini aja, kalau nggak ada yang ngaku buat saya, saya bilang gitu. Heeh, Akhirnya heeh. kasih ke saya minum, langsung saya radang siangnya itu. Nah, itulah kemudian Oke. menurun. Nah, singkat cerita, pada saat setelah swab, ya, kemudian besoknya lagi saya umumkan ke publik, rame kan, terus masuk Pak Erick Thohir telepon, Mas, udah kalau bisa segera ke rumah sakit untuk dicek semuanya. Saya sudah sediakan rumah sakit di Pertamina di mana di Jakarta. Iya. Kemudian beberapa wali kota telepon, beberapa orang pada telepon, gubernur juga telepon sebagainya. Apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Tapi saya memutuskan untuk cek dulu di Bogor yang dekat ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemudian saya semakin mantap, udah kalau gitu memang harus dicek karena memang ini kan virus itu cepat geraknya ya. Jadi saya Mm-mm. memastikan dulu kondisi paru saya aman. Nah, setelah ditorak di mana? Saya dijemput oleh ambulan, ya, oleh ambulan pakai APD, kemudian sudah bawa pelengkap kayak koper. Nah, kemudian saya berangkat. Setelah itu dicek semuanya, ternyata paru-paru saya bersih, alhamdulillah, karena saya tidak merokok, ya. Mm-mm. Jadi kalau bagi orang yang merokok hati-hati, ya. Iya, Ini bisa memperparah. Ya, untung saya tidak betul. merokok, Betul. sehingga kata dokter paru-parunya bagus, sehingga alhamdulillah. Jadi mungkin virusnya itu baru sampai tenggorokan. Iya, 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 Jadi iya. jadi saya kebetulan langsung hantam dengan imun dan ada obat-obat herbal yang memperkuat imun. Saya hantam dengan multivitamin, saya hantam dengan banyak. Kemudian banyak. Ketika saya mendeklar, banyak orang-orang yang memberikan advice, Mm-mm. khususnya alumni-alumni COVID ini, ya, Iya, iya. Para penyintas COVID. penyintas. Mm-mm. Para penyintas COVID ini banyak memberikan nasihat, kemudian banyak juga orang mengirimkan obat langsung beberapa teman-teman saya di Jakarta, pejabat, pada ngirim obat dari Cina, ini lagi obat dari Armenia dan sebagainya, dikasih obat oleh Pak Eko Sanjoyo, oleh Pak Saleh Hussein, ada banyak dan sebagainya, termasuk obat itu kemudian saya konsumsi selama 1 hari, karena memang untuk cari kamar juga nggak mudah, Mbak. Kan sekarang Iya, suasana rumah sakit padat, sehingga saya harus iya, menunggu 1 hari untuk iya. mendapatkan kamar di Sentul. Setelah 1 hari di rumah, setelah saya declare, saya semalam di rumah tenang. Nah, besoknya baru saya ke rumah sakit. Jadi setelah di rumah sakit ya tadi saya ceritakan tadi sudah dicek semuanya, cek darah, kemudian diinfus. Selama 2 hari saya diinfus. Saya bilang kalau diinfus ke saya sakit. Ya, kata dokter ya memang sakit. Padahal saya ingin menunjukkan bahwa saya nggak sakit gitu loh, kira-kira itu. Jadi kalau Heeh. diinfus kan Mental, jadi iya, kayak perang dok, mental saya sama bilang, diri sendiri. Iya. kenapa diinfus? Kalau diinfus kesannya saya nggak bisa ngapa-ngapain, berbaring di kasur aja. Padahal saya ingin berjalan di kamar itu, pengen macam-macam. Oh Pak, ini butuh vitamin itu paling bagus memang melalui infus.
ya. Obat paling efektif melalui infus. Sehingga memang ya saya sadar bahwa memang saya merasakan dalam 2 hari itu pulih stamina kembali pulih karena obatnya cepat sekali masuk ke ini. Sehingga ketika 2 hari mau dilepas, nggak usah dilepas deh dok. Saya nyaman dengan infus. Kemudian enak sekali. Ini kalau dilepas Iya. ini obat dari perut, dari mulut, kemudian ke perut kan serap Iya. darah kita belum tentu ini. Iya. Nah, karena itu saya melihat bahwa ya itu di samping itu saya selalu ya permen yang kemudian yang berbau kayu putih selalu, kemudian termasuk yang ramai kemarin viral itu saya pakai baskom, kemudian pakai air kamar mandi yang mendidih, kasih minyak kayu putih, kemudian pakai anduk Iya. nutup Iya. uapnya itu, wah itu sampai Oh. luar biasa, keringetan. Nah, Ah. itu semua semua ikhtiar saya lakukan. Jadi ikhtiar yang Iya. sifatnya lahiriah itu Iya. ikhtiar Iya. lahiriah kita lakukan, termasuk pakai roll on, pakai minyak kayu putih. Yang lucu lagi saya menggunakan tisu. Jadi tisu saya gunting, saya kelinting-kelinting kayak rokok kecil, pucuknya kita kasih roll on kayu putih, tak saya masukin ke hidung 2. Jadi begitu suster masuk, Pak, kenapa Pak? Mimisan? Enggak, kenapa? Ini kayu putih supaya nafas segar, supaya langsung Itu masuk ke ini. nakutin loh Pak, kayak begitu. Iya. Itu susternya bisa loncat. Disangkanya Bapak tuh udah nggak ada, hidungnya disumpel begitu. Iya, sumpel dua-duanya. Tapi masih bisa bernafas, masih bisa bernafas, tapi segar sekali. Sehingga sampai sekarang saya juga setiap saat saya menggunakan tisu, pakai Aku roll on. coba. Nah, coba kemudian masukin, wah enak sekali. Mau tidur juga selalu gitu. Jadi itu membuat kita juga kan memang kayu putih itu kan bagus ya, antiinflamasi dan sudah terbukti ya untuk mengatasi virus ini saya kira sangat bagus. Nah, oleh karena itu yang lahiriah, tapi yang sifatnya non lahiriah juga ya kita lakukan. Ya kita dengan ibadah semakin kencang, saya habis sholat selalu membaca Yasin 3 kali. Itu selalu yang saya pesankan, pokoknya jangan lupa selalu setiap habis sholat tuh baca Yasin 3 kali, berdoa. Terus itu, sehingga pada saat itu memang ketenangan jadi semakin baik, semakin tenang. Karena zina itu kan, kepanikan itu kan separuh penyakit, dan ketenangan itu separuh obat. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi saya sehingga yang penting pertama kali ketika saya awalnya juga shock, ya manusiawi lah ya. Sehingga yang harus saya rubah adalah mindset, puasa harus sembuh, dan kemudian dengan mendeklar saya kepada publik, maka orang-orang memberikan semangat yang luar biasa. Sahabat-sahabat saya itu dari mana-mana, dari luar negeri semua memberikan semangat. Pasti sembuh. Banyak orang-orang WA saya. Ini obat minum 4 hari sembuh. Ini 4 hari sembuh. 5 hari paling sembuh. 4 hari sembuh. Jadi di mindset saya itu 5 hari sembuh. Mindset saya itu 5 hari sembuh. Jadi tidak pernah terpikir bahwa saya akan sakit lama. 5 hari sembuh, 5 hari sembuh. Nah itu kemudian terbawa 5 hari sembuh, kemudian berarti ikhtiarnya harus kuat, kemudian semakin zikir, istighfar, ya kemudian itu proses peningkatan ketahanan spiritual itu harus diperkuat terus ya. Kemudian pada saat itu juga akhirnya saya abadikan proses perjalanan spiritual itu saya dalam lagu yang saya buat namanya judulnya Kusadari. Yeah. Jadi itu bagian dari karena saya hobi buat aku izin posting yo Pak. Nanti syairnya aku izin boleh posting di IGTV ini yo Pak yang Bapak kirim yo. Oke. Monggo. Ya, kemudian lanjut. setelah jadi saya lagu, buat lagu, saya biasa kan bikin lagu pakai gitar. Ini karena tangan infus, nggak bisa bawa gitar, nggak bisa menggitar, sehingga pakai mulut saja. Jadi imajinasi, saya nggak bisa baca not, nggak bisa nyoret, jadi pakai voice note aja, nyanyi, rekam, saya kirim ke namanya Dita, alumni IPB, mahasiswa saya dulu, yang suka nyanyi lagu-lagu saya, tolong dinyanyiin dong, pakai iringi piano sama Teddy, iring, dia langsung nyanyi, langsung Pak lagunya kayak gini gimana Pak? Oke bagus, udah diperbaiki dikit lagi udah jadi. Nah sekarang lagi mau rekaman, besok mungkin mau rekaman yang di seriusnya, lagunya mau dibuat lebih serius lagi, lebih dengan rekaman studio. Nah ini kan itu hobi. Jadi sebenarnya tuh panjenengan tuh rektor apa komposer lagu sih sebenarnya.
Jangan-jangan emang profesionalnya itu adalah bikin lagu, hobinya jadi rektor atau gimana Ya, sebenarnya? Ayo ngaku. ya, hobi. Namanya kan orang itu harus punya hobi. Orang itu Iya. harus sesuatu yang mengembirakan. Jadi orang tua saya itu pesan gini, kalau Anda bisa ngetik, Anda harus bisa jadi penulis. Oh betul, Kalau Anda bisa bergitar, Anda harus bisa buat lagu. Nah, kalau Anda betul. jadi dosen, harus jadi profesor. Nah, kira-kira itu. Itu pesan orang tua saya. Jadi sudah lunas janji saya. Aku tambahin yo Pak, pesan orang tuanya Apa? Pak Arif, aku tambahin. Kalau bisa kawin, jangan kawin lagi, nggak boleh poligami. Nah, eta, Betul. Betul. tuh, Ibu Neno seneng banget nih kalau denger kayak begini. Betul kalau Ibu Neno. Betul. Terus keluarga deg-degan dong Pak. Nah, itu si Dita tuh muncul tuh di IG pusat. Hai Dita. Nah, apa Bu Neno, namanya? Bu Neno kaget nggak? Bu Nah, Neno lebih shock nggak dari Bapak? ya beliau orangnya kan tenang ya. Istri saya itu orangnya memang ya pasti kaget, pastilah kepikiran tuh pasti. Tapi beliau kan orangnya bisa apa namanya mengendalikan emosi, bisa lebih baik, tenang dan sebagainya, sehingga saling support. Kan ketenangan saya dan ketenangan keluarga menjadi penting. Betul. Jadi keluarga tenang, orang tua saya juga saya kabari dengan bahasa yang baik-baik, mengerti, saya bilang nggak apa-apa, saya sehat. Sehingga saya kan foto kan, saya besoknya pagi-pagi itu langsung buat apa namanya, bikin video, saya lagi jogging, saya sehat, alhamdulillah. Padahal masih agak meriang itu. Tapi saya tunjukkan bahwa saya sehat, 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 sehat. Jadi mindset itu Semua ada di berpengaruh. sini. Ada Iya, di sini. betul. Jadi mindset itu sehat, sehat, sembuh, saya sembuh. Saya tidak pernah menunjukkan, aduh saya sakit, aduh saya sakit, aduh saya demam. Enggak, saya nggak mau. Saya dengan saya sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat. 5 hari sembuh, 5 hari sembuh, 5 hari sembuh, 5 hari sembuh. Sembuh beneran, alhamdulillah. Makanya saya selalu Jadi menyampaikan betul. pada teman-teman saya yang Ini oh, nih kan mahasiswinya Pak Rektor banyak yang menyaksikan. Jadi ini juga ya, menjadi sebuah ide bagaimana Anda semua lulus dan berguna gitu ya, lulus dari iya, IPB dan berguna. Lulus cepat gitu iya kan. gitu. Berhasil bantu orang banyak. Jangan ada di Menara Gading. Ayo, ayo, ayo. Ya, Jadi begitu bisa. pasti. Loh, sekarang gini, IPB itu sekarang nomor 1 di Indonesia. Oh, Itu kan sombong, sombong. ya, kalau menghadapi Mbak Sanas ada sedikit sombong dikit lah. Mentang-mentang aku bukan lulusan IPB, sombong. Sama jaket kuning, sombong. Ya, kapan-kapan lagi. Iya, iya, iya. Lanjut, Ya, lanjut. tahun lalu saya itu kan bikin lagu, judulnya Kampus Terbaik. Kalau saya mimpi harus ambil nomor 1 dong, masa mimpi nomor 2, nomor 3, nomor 1. Betul, Jadi betul, itu betul. lagu yang saya buat, Kampus Terbaik, itu lagu setahun yang lalu, yang saya nyanyikan setiap kali wisuda. Acara event saya nyanyi itu, kampus terbaik, kampus terbaik, kampus terbaik. Nomor 1, nomor 1, nomor 1. Sampean juga. Jadi mindset itu berpengaruh pada perilaku kita, mindset itu berpengaruh pada segala satunya, mengarahkan pada ikhtiar-ikhtiar kita. Ya, Betul, betul. Baik, Pak Rektor, Hampura minta ceritain temuannya Prof. Hani dong mengenai ini kan ini banyak sebetulnya adalah mindset juga yang mesti mengubah. Ternyata kayu putih itu bisa dikonsumsi melalui oral, mulut, bukan hanya dibalur di kulit. ya, Prof. ya, Hani kan penemuannya ini sekitar tahun 97 ya mulainya kalau nggak ya, salah. mulai betul, betul. Nah, jadi ini ya bentuknya kayak gini, yang banyaknya saya selalu tersedia di mobil. Dan memang Tuhan itu istiqomah dalam riset soal caju putih ini. Dia sudah 97 sampai pada akhirnya berinovasi menghasilkan, tadinya tidak menghasilkan permen, tadi untuk penelitian yang lain menguji permen kira-kira itu loh. Tapi lama-lama akhirnya menghasilkan permen karena suka makan permen, jadi memang mengujinya permen gitu kan. Betul, makan permen dan pertama memang caju putih ini kayu putih sudah terbukti secara saintifik untuk mengatasi, karena senyawa-senyawa yang ada itu senyawa-senyawa yang sangat bagus untuk mengatasi virus ya.
Itu virus apa aja? Mm-mm. Ya pada akhirnya kan dikaitkan dengan COVID ya. Itu COVID itu kan baru-baru aja. Mm-mm. Pada intinya pada virus Mm-mm. dan kemudian untuk perlancar pernafasan. Ya. Jadi kayu putih itu Mm-mm. arah ke sana sehingga yang awalnya dikembangkan oleh Bu Hani kan ini flavornya ya. Flavornya itu Mm-mm. kemudian Mm-mm. dikombinasi dengan komponen-komponen lain sehingga sebenarnya ini bukan obat. Ini adalah makanan Mm-mm. fungsional. Kalau makanan Mm-mm. fungsional itu adalah makanan yang tanpa dosis. Kalau obat kan harus pakai Nah, dosis. Makan betul. Panadol 12 kan nggak mungkin, ya. Iya. Ya, makan Panadol 3 kan nggak mungkin. Makan Oh, Panadol nggak 1. bisa. Makanya. Nah, Kalau ini kalau boleh sikat jadi kalau gitu ya. obat harus 1 ya. Tapi kalau Mbak Sanas ngasih jempol saya harus banyak gitu loh. Jangan 2. Kamu kalau muji saya jangan jempolnya 2 sih Anas, lebih katanya. Baik Aduh, Pak Rektor, baik saya kasih 10. Kalau sembuh saya iya. kasih 10. Jadi sekarang saya kasih 10 karena Pak Rektor sembuh. Amin. Nah, gitu. Tapi kalau obat jangan 10, bahaya. Nah, tapi Betul. kalau permen cacing nggak apa-apa karena ini makanan fungsional. Jadi sudah Mm-mm, mm-mm, dihitung dan sebagainya. Nah, karena ini mm-mm, merupakan inovasi IPB, memang ya salah satu tugas rektor kan harus mempromosikan, mendekorasikan. Dan memang saya selalu manfaatkan mm-mm, mm-mm, karena memiliki senyawa 1,8 sinol ini yang menurut saya mm-mm. memiliki dampak yang sangat-sangat bagus sekali buat kita. Nah, sekarang Betul. ini tersedia di Serambi Botani. IPB kan punya Serambi Botani. Kita tuh punya Iya. outlet toko-toko hasil inovasi kita di 15 Buk- mall di Indonesia. bukan kita. Aku kan bukan anak IPB. Kan sebentar lagi kan Tapi Mbak Saras saya mau masuk IPB. aduh, Ya, Bapak. iya Otaknya dong. udah nggak sanggup belajar atuh, Pak. Bisa Aku lah kan kan. aku kan nggak sepinter panjenengan, Pak. Waduh. Lanjut, lanjut. Iya, Serambi yang Ya, ada di depan, yang deket ini. lobi. Iya, Nah, pernah ke Botani Square ya? Pernah ya, situ ya? iya, iya. Nah, berarti orang Bogor ini. Nah, jadi itu yang sekarang kita dorong, kita kembangkan karena bukan apa? Perguruan tinggi dimanapun itu yang jadi taruhan adalah inovasi. Dan Mm. di dunia ini perguruan tinggi yang punya toko Mm-mm. menjual inovasi-inovasi itu belum ada. Ini baru IPB yang ada di Mm-mm. dunia ini. Nah sekarang saya lagi loh ya dong, narsis Oh, kalau dong. kalau jadi penyintas masa boleh, narsis Hah? boleh, sombong boleh, sah boleh. Yang penting Iya sembuh, makanya. terserah lah. Jadi mumpung saya. Nah jadi sekarang saya lagi membuka di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Oke. Jadi nanti kalau ada kondisi normal saya akan buka di sana. Itu Mm-mm. menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia itu mampu untuk membuat produk-produk yang memang hasilnya bisa dikonsumsi, bisa masuk Mm-mm. pasar. Kita ini Iya, punya 520 inovasi iya, di IPB ini. Ini iya. 20% sudah komersial. Ini tantangan perguruan tinggi Baik. adalah bagaimana kita menjual inovasi-inovasi kita ke pasar itu. Gitu, Mbak. Jadi, Arif, misalnya saya bisa menyimpulkan, yang pertama, yang membuat Pak Arif bisa cepat sembuh, satu adalah memang energi untuk berkarya dan giving back to community itu sangat tinggi sekali. Jadi, Oh iya, waktu saya mau ngobrol sama Pak Arif, kan saya mempelajari Pak Arif. Saya juga minta izin sama yes. Prof. Hani. Saya tuh minta izin loh sama Prof. Hani. Oh Prof, iya, kan dikasih nomornya sama Prof. Arif gitu ya. Saya bilang, saya izin ya. ya Prof, saya akan menceritakan inovasinya Profesor gitu. Semoga itu menjadi inspirasi buat pasien yang mudah-mudahan menjadi penyintas gitu ya. Oh iya, katanya. Beliau lagi kalau nggak salah lagi ngajar atau lagi bimbingan atau menguji gitu ya Prof. Hani. Nah terus sudah Nah, gitu ya. saya kan mencek gitu ya berita tentang Prof. Arif, kemudian menemukan banyak hal yang positif bahwa memang Bapak yo idolanya semuanya di situ. Terus aku kan ini Amin. Pak kenal sama Dikon. Nah, Dikon itu kan program S2-nya yang bikin clean sheet ya Pak ya. Nah, itu jadi semua Ya. teman-teman, kemudian banyak jadi siswa-siswinya Pak Arif tuh yang kenal lah sama saya begitu ya. Nah, itu semuanya bilang Pak Arif baik, Pak Arif hebat. Nggak ada yang bilang Amin. Pak Arif judes gitu, nggak ada. Kadang-kadang Sianas judes judes juga sih. iya. Kalau ngeliat fotonya Pak Arif mencelok di sini, ngurusin ini, ngurusin ini, ngurusin ini. Jadi sebetulnya kesimpulannya yang membuat nyawanya Pak Arif nyantol nih masih satu ya karena kehendak Allah gitu ya. Ya, Yang pasti. kedua memang
kehendak jiwa yang masih ingin berbakti untuk orang banyak, begitu Ya, kan? iya. Lalu seperti yang Ibnu Sina sampaikan dan ajarkan kepada kita bahwa setengah kegelisahan itu adalah penyakit, gitu ya. Setengah ketenangan itu adalah obat. Begitu kan ya Pak Arif ya? Betul. Nah terus udah gitu Pak Arif juga dengan obat-obat medis, karena kan COVID-19 ini adalah penyakit yang mesti medis gitu ya. Hmm. Tapi Pak Arif juga menaikkan stamina dengan obat-obat herbal yang menjadi temuan dari teman-teman Pak Arif di IPB supaya walk the talk nih Pak Arif. Artinya kalau Hmm. Pak Arif sosialisasi atau menaungi teman-teman yang menjadi peneliti, artinya Pak Arif mesti pakai produknya dulu dong, gitu Oh kan iya ya. dong. Iya. Jadi itu kesimpulannya ya Pak. Nah, Ya, kalau itu pinter. misalnya lumayan lah Pak, baru dikasih makan sama Gilang, jadi bisa mikir. Nah, jadi sebenarnya betul nih katanya Mbak Farida. Mbak Farida mengatakan Bapak dipilih Allah gitu ya, menjadi pilihannya. Jadi sebagai penyintas pun saya rasa kebetulan Bapak kan orang yang ada panggung, disorot sama semuanya. Jadi itu kan Bapak menjadi penyemangat, menjadi contoh. Ya, Kalau Bapak bisa, artinya banyak orang lain juga yang insya Allah bisa ya. mengikuti Amin. jejaknya Bapak jadi penyintas gitu Ya. ya. Aku mau masuk ke sisi spiritual, Pak. Ya, Boleh ya, Pak? Mohon izin ya, Pak. boleh. Bapak takut mati nggak kemarin, Pak? Jujur, walaupun aku Ya, tahu Bapak itu betul-betul taat sama Allah. Takut nggak, Pak? ya Meninggal? semua orang pasti takut mati. Karena apa? Karena merasa bahwa bekal kita belum cukup. Nah, sehingga kita harus berdoa kan. Kalau kita dikasih umur lebih panjang lagi, maka adalah kesempatan untuk Betul. orang, saya yakin juga akan merasakan hal yang sama, apalagi melihat berita-berita seperti itu. Makanya kalau lagi COVID, ada juga orang yang WA saya, Pak semangat ya, Pak saya doakan sembuh, ini mana? Tapi di antara banyak sekali WA yang semangat-semangat, ada satu orang, Pak semangat Pak ya, kemarin tetangga saya meninggal loh Pak. Jadi kita lagi semangat itu balik, aduh ada orang-orang. Jadi kadang-kadang ya terpengaruh juga, sehingga mau kirim berita itu yang baik-baik, jangan berita-berita yang aneh-aneh gitu loh. Ini Nah, Prof. Hani lagi nonton, Prof. Hani. ya, Lulus. Bun. Ya jadi gitu Mbak, saya kira saya berdoa tentu Ya, berdoanya tentu yang terbaik, sebenarnya saya betul. serahkan, saya lepaskan betul, saya ikhlaskan apapun keputusan, tapi saya ikhtiar bahwa saya punya hak untuk berikhtiar untuk sembuh, sehingga saya terus memohon untuk bisa disembuhkan, untuk bisa, karena bagi saya ini adalah momentum untuk perbaikan diri, ya kan? Ini momentum untuk perbaikan diri supaya menjadi lebih sabar. Oh, jadi pasien COVID harus lebih sabar loh, Mbak. Tahu nggak? Oh, Kalau kita ceritain Pak. kalau kita itu di rumah sakit, biasanya kan terbaring di kasur, kemudian ting dong, suster langsung masuk. Sekarang itu ting dong, 15 menit baru masuk. Karena dia mesti Setengah pakai jam baru alat. masuk. Ya dia kan harus pakai APD dulu, kemudian yang diurusin COVID banyak gitu kan. Iya, Jadi itu, iya. jadi memang ini ujian kesabaran luar biasa, sehingga semua kita lokasi diri semuanya. Kemudian saya paham sabar, sehingga saya tenang. Tapi kalau sudah menyangkut infusnya habis kan harus cepet-cepet kan, tindong, 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 tindong. Nah itu infus habis, ya harus ganti kan gitu kan, bahaya kalau infusnya kosong, ininya tetap Kesedot jarumnya nempel kan. darahnya. Nah, gitu kira-kira. Makanya kesabaran, menjadi orang lebih sabar, orang lebih humble, kemudian menjadi orang ya di sini semakin banyak pengetahuan juga hari saya dapatkan. Jadi Betul, banyak betul. hikmah lah, Mbak. Hikmahnya itu banyak sekali. Ini sebuah tapi paling penting lagi adalah ya tadi saya katakan ini momentum untuk perbaikan diri. Kan setiap sakit itu kan sebenarnya teguran ya. Bagi saya menganggap setiap sakit itu teguran ya bagi kita untuk secara lahiriah mengontrol fisik yang sudah dikasih anugerah oleh Allah. Kemudian yang kedua ya teguran atas apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah teguran yang baik. Makanya karena itu berprasangka baik itu adalah sesuatu yang penting. Berprasangka baik pada Maha Pencipta itu wajib menurut saya. Karena apa? Karena ya tadi saya katakan bahwa berprasangka baik itu
itu menjadi energi positif. Jadi dengan berprasangka baik bahwa Allah memberikan yang terbaik buat kita, kita sakit itu karena kita diingatkan, ditegur, supaya kita bisa lebih baik lagi, berarti setelah sakit kita akan menjadi lebih baik. Sehingga kita punya semangat untuk sembuh, nah kira-kira itu kan, punya semangat untuk sembuh, kemudian kita punya, punya sikap optimis, itulah energi positif yang kemudian bisa meningkatkan imun. Jadi ketenangan, prasangka baik, pada saat kita sakit, pada saat hari biasa pun juga sama, itu bisa meningkatkan imun kita. Dan yang penting lagi adalah satu kalimat yang selalu saya pakai di mana-mana, bahwa Allah itu berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Nah itu. Ya. Jadi kalau kita berprasangka positif terus, ya itulah kehendak Allah akan sama dengan kita. 5 hari sembuh, 5 hari sembuh, 5 hari ya. Ranking satu beneran ya gitu loh. Punya toko sedunia. Iya. Loh sekarang gini Mbak Sanas, tahu kan? Iya. Orang Amerika hidup berapa jam? 24 jam. Matanya berapa? 2. Telinga 2. Tangan 2. Kaki 2. Apa bedanya dengan kita? Kenapa mereka maju? Kenapa kita nggak maju? Hanya 3 hal yang membedakan kita. 1, visi. 2, strategi. 3, eksekusi. Hanya 3 yang bedain. Iya. Jadi kita bisa seperti mereka. Oleh karena itu kalau pemerintah mengatakan kita akan menjadi negara nomor 4 di dunia tahun 45. Kenapa mimpinya nomor 4? Mimpi nomor 1 dong. Iya. Mimpi nomor 1 harus bisa. Karena bedanya kan visi, strategi, eksekusi. Ini kalau kita visi yang brilian, visi yang dahsyat, diturunkan pada strategi yang cerdas, eksekusi yang mantap, kita menjadi negara maju. Bisa. Betul. Siapapun bisa. Betul. Kalau jadi gitu semua kemajuan ada di tangan kita. Betul. Semua kemajuan ada di tangan kita. Kalau saya lagi menyimak dan coba mencerna apa yang disampaikan sama Prof. Arief gitu ya, saya semakin yakin bahwa profesornya Pak Arief itu memang hasil belajar, bukan pernah sekolah. Karena banyak sekali orang yang memiliki titel dan titelnya banyak, panjang gitu ya. Saya tuh menemukan formula sama kakak saya Soraya, kan kami suka ngobrol, diskusi gitu ya. Nah terus katanya kakak saya bilang bahwa kita itu kalau punya titel Nas, itu mesti pernah harus belajar, hasil belajar, bukan pernah sekolah. Kalau enggak, kalau hanya pernah sekolah, dia tidak bisa sharing seperti yang Pak Arief lakukan. Jadi kalau misalnya saya mencerna kalimat-kalimat Pak Arief, memotivasi, mengubah kehidupan orang banyak gitu ya. Jadi sebetulnya saya bilang, oh iya Pak Arief memang pernah belajar. Jadi profesor tuh memang pernah belajar, bukan pernah sekolah. Sekarang nggak cukup sebagai learner. Nggak cukup. Harus menjadi agile learner. Harus menjadi pembelajar yang tangkas, yang lincah, yang cepat. Karena kita berpacu pada kecepatan. Sehingga saya sebenarnya sama saya yakinkan pada mahasiswa, pada dosen IPB, kita bisa maju, kita bisa besar kalau kita menjadi pembelajar, kemudian menjadi pembelajar yang agile. Nggak ada tawaran lagi. Agility sudah menjadi keniscayaan. Sehingga kita nggak bisa lagi dengan bisnis as usual seperti masa lalu. Nggak bisa, saya bilang gitu. Kita kalau mau jadi luar biasa, harus kerja luar biasa. Itu rumus yang sederhana. Benar. Ini banyak profesor-profesor yang nonton nih. Ke Prof. Hani juga bilang, saya juga hasil belajar, Mas, gitu. Bukan pada sekolah. Semuanya pada teman-temannya Pak Arief. Itu Bu Hani juga hebat karena menciptakan Cajubut. Ini kan merupakan sebuah karya inovasi yang merupakan future practice. Saya selalu mengatakan, kita tidak cukup dengan best practice. Best practice itu kita akan menjadi follower saja. Tapi dengan kita menghasilkan future practice, kita akan menjadi leader. Dan kalau kita ingin menjadi trendsetter perubahan, ya mentalnya harus mental leader, jangan mental follower, jangan niru terus. Nah inilah contoh, ini sudah contoh future practice bahwa tanaman herbal bisa dijadikan permen. Nah nanti bisa muncul apa lagi. Inilah creativity dan imajinasi para peneliti di IPB. Saya sangat bangga pada mereka, para mahasiswa saya, para dosen. Ini baru kemarin mahasiswa saya baru juara 1 semalam. Menang juga di kompetisi itu juara 1, juara umum, IPB juara umum, bukan di mahasiswa juara IPB umum. Nah, semoga Mbak Sanas ikhlas IPB juara umum ya. Nah kemudian Mbak Mamang,
nggak apa-apa, kasih ke Nggak apa-apa. Bogor, anak Depok mundur dikit, udah kenyang juara umum anak Depok, kasih Ada iya. giliran Bogor. Nah, bagi saya masa lalu, yang penting masa depan. Iya Jadi betul. masa lalu ranking kesekian nggak penting, yang penting hari ini dan masa depan nomor satu. Oh iya dong, karena Exactly. saya menjadi bagian masa depan, bukan menjadi bagian dari masa lalu. Iya toh? Betul. Betul sekali. Pak Arif, Iya, kalau ya, misalnya Pak Arif melihat hari ini dikasih kesempatan waktu swab ya, 5 hari sembuh, swab kedua dan segala macam semangatnya Bapak akhirnya bisa dikasih kesempatan. Boleh nggak bisa saya bilang dikasih kesempatan hidup kedua, Pak? Karena kan ya, kalau Allah mau memutuskan, ya walaupun tidak kena COVID, tidak dengan virus, ya, kan memang yang bernyawa pasti akan pulang ke kampung ilahi, bukan ya Pak? ya, Gitu loh. ya. Nah, jadi kalau anggaplah karena Bapak ini kan lolos gitu ya Pak, Bapak Amin. jadi penyintas, alhamdulillah Ya, gitu. Nah, Allah. artinya eh, yang di kepala Bapak selain baca Yasin 3 kali nih abis sholat gitu ya, yang di kepala Bapak tuh ada janji nggak sama Allah? Ya, tentu janji perbaikan diri, ya, janji semakin lebih dekat lagi. Ya, sekarang saya terus terang lagi mengejar untuk hatam Al-Quran. Ini harus segera. Dan memang pada saat saya di rumah sakit ya, ya murotal saya dengarkan, sholawat, zikir, kemudian juga ngaji. Dan memang saya pikir Al-Quran itu kan syifa ya, obat. Ya. Jadi obat membangun ketenangan, obat yang secara psikis bisa ini kemudian secara itu berdampak kepada secara fisik pada akhirnya. Nah, jadi justru saya sekarang ya punya tugas untuk bisa menggali bahwa tentang kitab suci itu kan sebagai satu sumber pengetahuan, sumber inspirasi, ya. Ya oleh karena itu memang selalu ada apa ayat yang mengatakan bahwa kita ini harus berpegang pada Al-Quran itu bukan semata-mata hanya berpegang, tapi ini menjadikan ini sebagai inspirasi, ya, sebagai untuk agar kita bisa menginspirasi juga pada orang lain, ya. Karena misi kita di dunia ini kan misi untuk menggerakkan bersama-sama orang lain, dan itu hanya bisa kita lakukan dengan inspirasi. Inspirasi itu kan proses Betul, menggerakkan orang lain untuk betul. berpikir maju, untuk bergerak, dan inspirasi-inspirasi itu hanya bisa bisa lebih berbunyi kalau inspirasi itu bersifat nyata, karya, ya. Jadi sedikit lagi, Betul. kenapa Nabi pada zaman dulu, Rasul-Rasul pada zaman dulu itu punya misi tabligh kan. Cirinya kan tabligh ya. Tapi kan sebelumnya kan ada sidik, itu adalah integrity, ya. Fatonah, profesional, kecerdasan, capability, ya. 3 amanah, amanah itu credibility. Dengan amanah kita dapat dipercaya. Sehingga orang yang bisa tabligh, yang bisa menginspirasi adalah orang yang memiliki credibility. Nah, oleh karena itu, ini harus kita bangun bahwa kita menjadi orang yang kredibel, orang yang dipercaya. Tapi orang yang menjadi kredibel itu orang yang punya integrity dan punya capability. Setelah memiliki capability, memiliki integrity, menjadi orang punya credibility, dapat dipercaya, maka akan semakin mudah orang mendengarkan apa yang kita katakan. Betul. Kenapa kita katakan? Ya itulah tabligh. Kemampuan menginspirasi, kemampuan apapun bisa kita lakukan. Mengapa Nabi dulu didengar oleh orang lain, oleh umatnya, karena apa? Karena memiliki credibility. Hingga ketika tabligh mudah. Ya, meskipun itu pun dilempar-lempar batu oleh sebagian orang, ya. Ujian lebih banyak lagi. Jadi kalau saya berpikir sebenarnya ujian Nabi itu jauh lebih, kalau kita ingin setingkat Nabi ya ujiannya lebih berat lagi gitu kan gitu. Jadi status Nabi itu adalah status yang dengan ujian yang setara dengan statusnya. Nah, jadi saya diuji baru segini itu ya memang ujian yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan zaman Nabi, ya. Nah, tapi saya terus berusaha bahwa setiap kali ujian kan itu naik kelas, kira-kira itulah, karena kita dibersihkan, dicuci. Tapi itu kan tergantung bagaimana kita mengambil hikmah dari itu. Oleh karena itu kekuatan iman itu menjadi penting, membuat kita ini punya kemampuan untuk menarik hikmah, menarik pelajaran. Apa sebenarnya sih yang dibalik ini itu apa? Ini apa skenario Tuhan terhadap apa yang diberikan pada kita hari ini. Oleh karena itu keikhlasan untuk menerima cobaan itu menjadi penting. 1, keikhlasan, kesabaran, kemudian 3, prasangka baik, positive thinking. Itulah kita menjadi semangat, menjadi optimis. Alhamdulillah, ini hidup menjadi segar kembali.
Alhamdulillah. Ini banyak teman-teman media aku yang nonton nih, Prof. Oh Ada iya, teman-teman televisi, ada Michael, ada Imam Priyono, oh semuanya iya. pada nungguin. Ini teman-teman media tuh lagi kayaknya mau nyatet-nyatet nih ilmunya Pak Arif Lu apa? dan ingin menjadi disebarkan sebagai inspirasi, iyo Pak, Iya, gitu loh. Karena kan penting betul. sekali, menarik lah yang Pak Arif ini sampaikan. Pak, nyanyi dong. Ini masih ada waktu nih nyanyi. Yang dibikin Nyanyi tadi. apa? Nyanyi Hah? itu yang dibikin di rumah sakit. Sambil Dita aja suruh sakit. nyanyi itu. Dit Yo, nyanyi, Dit. enggak bisa. Awalnya cuma Ah, berdua gimana ditanyanyinya. saya ini mirip David Foster, hanya bisa membuat lagu, tidak bisa menyanyi. Ya udah bersenandung deh gimana tuh syairnya. Ah, bersenandung. Heeh. Jadi lagunya kan berjudul Kusadari. Yo, Eh, Jadi refnya aja ya, ya. refnya. Ku minta padamu Tuhan, teteskan embun pagi, dan sebagainya lah gitu. Jadi kalau nggak pakai gitar susah nyanyi saya tuh. Ini Alasan. iya makanya. Jadi nanti Kalau nantilah kalau gitu bacain aja. Itunya liriknya baca. dibacain aja. Oke, Yo yo yo. Ya, ya. kemudian pertama, ku bersujud, ku mohon ampunanmu. Inikah caramu untuk mengingatkanku? Kemudian ku berdoa, ku mohon kasih sayangmu, karena cobaan ini pasti atas izinmu. Kemudian refnya, ku minta padamu Tuhan, teteskan embun pagi, untuk bersihkan jiwa ini, agar selalu mengerti makna keputusanmu, mencari hikmah. Datangkan mentari pagi, untuk sinari batin ini, terangi prasangka hati, agar sadar bahwa kau selalu menyayangiku. Simple. Masya Allah. Jadi Bagusnya. kadang-kadang lirik itu dibuat cepat ya, sesuai dengan suasana hati pada waktu itu. Sama dengan ketika saya buat lagu di depan Masjidil Haram, judulnya Ku Bersimpuh. Itu lagu yang saya nyanyikan, ini dinyanyikan oleh Memes ya, itu sama Andi Rianto di aransemen. Itu sebuah lagu yang Tunggu, tunggu, menggambarkan. tunggu. Tunggu. Kok Prof Arif itu keren banget sih Hmm? kenalnya pesohor-pesohor. Jadi sebetulnya panjenengan itu artis apa rektor? Kok temennya artis-artis penyanyi sih? Loh, saya itu kan tugas saya adalah dosen, dosen biasa, punya hobi, hobi harus dimaksimalkan, kan itu aja. Yang penting tadi bahwa saya harus buat lagu, lagunya itu yang bukan bukan lagu biasa, lagu yang bisa menginspirasi, lagu Oh, yang bisa menggugah, lagu yang bisa heeh. membuat kesadaran. Nah, tapi itu kan Iya. bagian dari peran. Ya aku Kalau Mbak Sa tahu itu, aku titik itu tahu. Tapi kok sampai dinyanyiin sama Memes? Itu kan karena berteman pasti sama Oh suaminya. iya, ya teman Memes, teman Adi, teman-teman yang lain, ya. Heeh. Oleh karena itu kan kita tuh harus banyak teman, jangan Oh iya, banyak cari musuh. betul. Teman itu penting. Betul. Jadi ketika saya sekarang itu kemarin terpapar di rumah sakit, temenlah yang Hmm, menyemangati. Terus siapa lagi? betul. Ya, tentu Ah, keluarga. Oleh karena ke itu, Pak jadi Arif hebat. kalau bahasa Jawa itu ada namanya pepatah ya, Mm-mm. kalah wirang menang ora kondang, Aku nggak ngerti. kalah malu menang nggak dapat apa-apa. Oh Jadi iya. seringkali kita ini berantem di medsos, penting berantem di mana-mana. Itu masalah-masalah yang tidak prinsip. Jadi Tuh, kalau nggak prinsip, saya abaikan aja. Kalau prinsip, kita harus betul. fight. Kalau nggak prinsip, Betul. waduh, terserah mau ngomong apa, ngapain. Buang-buang Ya, waktu. buang-buang waktu. Emang lu siapa? Masa identikan? Masa saya harus bikin orang yang tidak punya peran apapun dalam hidup saya? Ngapain? Iya kan? Oh, tapi seru loh. Seorang profesor, rektor IPB ngomongnya, lu siapa? Emang lu siapa? Gitu. Iya Pak, dong. ayo dong syair yang di depan itu. Kak Ya Bang, apa? yang tadi yang Oh, dinyanyiin Memes. ya, judulnya Ku Bersimpuh. Mm-mm. Itu syairnya apa ya? Ya, saya nggak ingat semua lagu-lagu saya. Mm-mm. Tapi di rumahmu, ku bersimpuh, terluluhkan segala dayaku, yakini keagunganmu, terus ku berdoa sepenuh jiwa. Jadi ketika di depan Ka'bah itu kita tuh udah lemes aja kan, udah karena sudah apa kita tuh sudah kayak nyambung sama yang di atas itu. Terus lirik berikutnya, ya
intinya pada saat itu intinya gini, lirik saya itu saya nggak hafal persis ya, ini Mm-mm. teksnya kok nggak ada ya. Jadi, Mm-mm. jadi ini nih, istri saya itu cekatan, langsung bawa liriknya. Mana Bu Neno? Bu Neno, Ini, mana? iya tadi lari langsung ini. Malam itu tak tertahan tangisanku yang penuh sesal, tak mampunya ku berubah untuk menjadi yang kau damba. Oh Tuhan, ku datang untuk menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukanlah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Air mata basuhi jiwa, inikah awal kesucian? Tuhan terangi jalanku dengan cahaya sinar matamu. Oh Tuhan, Masya Allah. bersihkan diriku ini, seperti pertama ku lahir di dunia ini. Oh Tuhan, terimalah sembah sujudku, ku coba yang terbaik untuk kehadiratmu. Nah, kira itu. Wow. Nanti tak kirim deh lagunya. Iya, luar biasa. Ada di YouTube kan? Ada di YouTube, ku bersimpuh judulnya. Ku Iya, bersimpuh Arif nanti. Satria. Nah. Iya. Iya, tahu. Enggak, Bukan tapi kalau bulan tulis, Ramadan. oh iya, kalau diketik ku bersimpuh aja munculnya banyak nanti itu. Oh iya, jadi Oh, mesti Arif Satria. iya. Loh, saya kemarin pada saat sakit di rumah sakit ya, sekedar Iya. hiburan, itu yang menghibur saya apa? Krakatau loh. Yang benar. Iya, saya kan pengagum Krakatau kan, jadi Uh, uh, saya terus diselingan sambil berjemur, uh, terus berjemur, kadang-kadang saya setel lagu apa namanya, Kau Datang gitu kan, uh, uh, uh. apa macam-macam lagu-lagu suasana gemilang gitu-gitu, jadi asik. Saya suka itu Krakatau. Nanti aku sampaikan sama Gilang, pasti Gilang senang ikut Iya. menemani. Ya, apa bunyi drumnya ikut menemani proses Oh iya, penyembuhannya Puitramnya Pak itu. Arif. Oh, Alhamdulillah. Pak, ini ya, aku ingin Pak Arif tuh buah hatinya ada berapa? ada dua Laki perempuan? lagi perempuan. Satu di Yang Amerika, lagi kuliah. Satu lagi SD kelas 5 di SD karakter Cimanggis. Anin. Oke, baik. Menikah sama Bu Neno berapa tahun? Tahun 97. Ya, 7 jadi berapa September tahun? 7 September. 24 tahun. Iya, Oh, jadi menjelang ulang tahun pengennya udah punya istri gitu. betul. Tuh, Tadinya Pak. Uh, mau pas kan, mau barengan sama apa namanya? Ada hujan nih, saya masuk dulu. Tadinya mau pas pada saat ulang tahun, tapi harinya kan nggak sama. ya, Nah, ya udah ya tanggal 7 lah. iya. Nah, itu tuh foto keluarga di belakang pas lagi. Oh iya, ini Iya di kan? tidur. Iya. Sekarang Oh, jadi kelihatan ya? ya kelihatan. Yang sulung namanya siapa, Pak? Namanya Zafran Ahmad Dery. Sekarang kan diambil aktuaria di Washington State University. Mm-mm, Yang dua namanya Switiandari, Nidia Arifa, Anin. Nah, ini mm-mm, yang kedua seni juga, nari tapi mm-mm. beliau. Oke, baik. Bapak sama Bu Neno berapa tahun pacaran? Saya kenal 92. Oh, 5 tahun. 5 tahun, satu pelita lah. Satu bangunan 5 tahun. Satu Itu satu anak-anak kali. sekarang, anak-anak sekarang nggak ada yang paham itu pelita itu apa itu. Udah ganti, Pak. Satu kali Iya. pencoblosan. Nah, begitu. Ah, Aktor pelita kita ini. Iya. Nah, Bapak tipe romantis nggak? Ya yang menilai ya orang lain lah. Ya menurut Bu Neno, Bapak romantis Hah? nggak? Ya lumayan lah. Yang penting kan bisa gitarin ini kan pada saat ngapel bisa gitarin gitu loh. Nah, itu udah. Baik, Pak. Kalau begitu, jika ini saya masuk lebih dalam lagi ya pertanyaannya ya. Oke, saya mau tanya sama Bapak. Jika boleh memilih kemarin waktu didiagnosa ternyata Bapak positif, menurut Bapak lebih baik Bapak yang pergi apa Bapak yang ditinggalkan sama 3 orang tercinta jantung hati Bapak? Ya, saya pikir kita semua skenario itu adalah yang terbaik. Itu bukan pilihan, bahwa saya percaya bahwa pilihan Allah, keputusan itu pasti yang terbaik.
Jadi saya tidak pernah kecewa, tidak pernah memilih. Jadi itulah saya, karena itu kita sudah lepaskan betul, ikhlas betul. Terserah Allah putuskan seperti apa, saya yakin itu akan terbaik. Karena seperti taman, tahu taman kan? Taman itu, Tahu. sebuah taman itu kadang-kadang ada pohon yang rumput diambil, tangkai diputus, bunga dipetik, dan sebagainya. Itu dalam rangka komposisi keindahan. Jadi kadang-kadang, loh kenapa itu ada bunga kok diambil? Orang yang menciptakan taman tahu bahwa ini komposisinya nggak ideal, sehingga harus diambil satu. Ya. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami komposisi. Dan yang maha pencipta itu tahu komposisi kehidupan kita yang terbaik seperti apa. Kita percaya Nice. betul. Nah, oleh karena itu, seperti taman, ya serahkan pada pencipta taman dong, arsitek taman yang bisa merancang komposisi seperti apa, mana yang harus diambil, mana yang harus dipangkas dan sebagainya. Sama kehidupan, sama seperti hidup ini, bahwa ya Allah itu ibarat sebagai pencipta taman kehidupan, tahu komposisi kehidupan kita, siapa yang mau Betul. diambil duluan, siapa yang mau dipertahankan dan sebagainya, itu Allah lebih tahu persis tentang yang terbaik. Itu kepercayaan yang harus Wow. dibangun gitu. Nice. Wow, hari ini mudah-mudahan, saya yakin ini ratusan nih yang nonton nih Pak. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan inspirasi baik ya dari obrolan dengan Pak Arief. Dan Pak Rektor juga mengatakan tadi banyak sekali step-stepnya untuk Anda yang saat ini lagi berjuang, yang masih menjadi pasien dan menginginkan untuk menjadi penyintas seperti Pak Arief. Sekali lagi Pak, take home message, apa yang mau disampaikan untuk semua pasien yang lagi nonton, silahkan Pak. 3 hal yang harus kita perkuat. 1, ketahanan spiritual. 2, ketahanan interpersonal. 3, ketahanan fisik. 2 yang pertama sangat berpengaruh pada fisik. Jadi kalau kita memiliki ketahanan interpersonal yang bagus, ketahanan sosial yang bagus, punya hubungan yang bagus dengan banyak orang, insya Allah doa akan makin banyak. Oleh karena itu pentingnya kita mendeklar, kita ini sedang sakit dan mohon doanya. Itu insya Allah orang akan banyak mendoakan. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang mendoakan. Semakin banyak mendoakan, semakin baik. Bagi saya itu semakin banyak mendoakan, saya yakin Tuhan akan mendengar. Jadi gitu, Lanjut, Pak. step selanjutnya, kan kesimpulannya take home message-nya. Obat. Oh iya, makanya tadi ketahanan spiritual ya harus semakin dekat, kemudian introspeksi, istighfar banyak, kemudian ketahanan interpersonal kita mendapatkan banyak hal dari cinta-cinta sahabat tanpa syarat, ya. Kemudian itu energi positif, ya. Kemudian jadi membaca pesan yang baik-baik saja, karena untuk membuat kita ini tidak stres, ya. Jangan nonton TV, nonton berita yang banyak masalah, ya. Kemudian banyaklah mendapatkan berita-berita yang kita suka, lakukan apa yang kita sukai, hobi saya buat lagu, kemudian yang terakhir ketahanan fisik. Nah, ketahanan fisik ini ada yang sifatnya standar, dokter memberikan resep pada kita. Saya sarankan kalau kita ini positif, sebaiknya langsung ke rumah sakit. Betul. Untuk dicek semuanya. Jangan mengatakan, oh saya nggak apa-apa kok, saya hanya meriang, saya hanya demam dikit, nggak ada gejala, langsung rumah sakit, cek paru-paru, cek darah, karena apa? Itu sangat berpengaruh pada strategi pengobatan. Jadi kalau kita itu paru-paru kita bagus, misalnya, tapi ternyata kita itu punya masalah, cek darah punya masalah lain, itu strategi pengobatan beda lagi. Nggak bisa dengan strategi yang generik. Nah, karena itu saya berharap, pesan saya, 1, begitu ada gejala, swab, kemudian begitu positif, masuk rumah sakit. Soal mau tinggal lama sebentar ataukah nggak nginep itu urusan lain, tapi yang penting diagnosa dulu. Ya, kemudian ikuti kata-kata dokter. Kata dokter itu bahwa standar vitamin semuanya, ya, kemudian obat kumur, kemudian makanan-makanan bergizi, dan kita juga bergerak. Dan berikutnya lagi adalah obat-obat suplemen herbal. Obat herbal saya kira banyak, ya. Ya, saya mendapatkan rea, lianhua, kemudian ada eukaliptus, ada cacuput, ya. Ini ada sifatnya obat dan sifatnya makanan fungsional. Kemudian ada propolis, ya. Semua kita lakukan, kita ikhtiarkan. Dan kemudian sampai tadi saya sampaikan praktek-prakteknya pakai baskom, pakai uap itu kayu putih,
ada pakai yang disumpel di hidung, macam-macam lah yang aneh-aneh itu. Dan justru pesan saya yang sakit juga sama, optimisme, ketenangan menjadi penting. Dan berdoa, kalau berdoa dengan penuh optimisme, dengan penuh prasangka baik, insya Allah Tuhan akan memberikan berkehendak sesuai dengan prasangka kita. Jadi itu. Dan yang terakhir kepada para sahabat yang kebetulan sehat, bersyukurlah kalau belum pernah kena COVID. Oleh karena itu, wujud syukurnya dengan apa? Dengan pakai masker selalu supaya tidak merugikan orang lain, jaga jarak, kemudian cuci tangan, ya, makanan bergizi, jangan sampai drop, karena drop itu rentan sekali terhadap masuknya virus. Ya, nah moga-moga saya persoalkan suara sahabat semua sembuh ya dan pulih yang sakit dan kemudian yang lain sehat selalu. Kalau kita sehat, kita bisa menjadi bangsa besar. Ini bangsa besar itu akan ditentukan oleh kesehatan jiwa raga kita. Ya, jadi kita ini punya misi besar. Misinya apa? Merubah Indonesia ini menjadi bangsa besar. Ini harus menjadi komitmen bersama semuanya. Ya, kalau enggak ya kalau ini hanya komitmen politisi aja susah. Siapapun harus punya visi yang sama. Kalau semua punya visi yang sama, punya mimpi yang sama, saya yakin kita akan terwujud. Sesuai dengan mindset kita. Betul. Wah, kalau semua rektor seperti Pak Arief sih, kayak Profesor Arief, bukan hanya sembuh dari COVID, bukan hanya menjadi penyintas, semua produk dari universitas atau institut pasti akan membuat Indonesia menjadi semakin baik. Sudah baik, tapi semakin baik lagi, gitu. Tambah baik lagi, gitu. Amin. Pak Arief, Bu Neno di mana? Ya. Jauh nggak? Bu Neno di luar kamar ya? Jauh ya. Iya. Salam ya buat Bu Neno. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat anak-anak. Ya, Bapak terima mesti sehat. Pokoknya Pak, kalau nggak penting, nggak usah semua undangan mesti datang Pak. Coba menghindari kerumunan. Bapak tuh tipenya nggak enakan sih. Semua undangan, yo pasti datang. Semua ini datang. Nah, kan. Pokoknya mulai sekarang Bu Neno mesti galak nih, mesti memilih-milih, memilah-milah mana yang bisa datang. Iya. Suwon ya Pak, terima kasih Sama-sama, banyak ya. makasih banyak. Salam buat Mas Gilang ya. Disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.